Halo, welcome back to my channel. Balik lagi dengan saya Rachel dan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang baru aja dirilis sama penerbit Haru. Judulnya Penance. Oke, without further ado, kita bahas buku ini. Sebelumnya penerbit Haru sempat warawiri promo-promo buku ini sebelum dirilis. Yaitu saya lihat waktu itu di Instagram penerbit Haru. Waktu itu saya beli buku Confessions, tapi saya belum sempat membacanya. Jadi waktu itu saya beli ini, pre-order, dapat, dan langsung baca. Sekalian mengikuti reading challenge baca barengan Penance, juga Rachel's Library Reading Challenge yang hostnya adalah saya sendiri. Dan genrenya kebetulan memang genre yang saya suka, yaitu mystery, psychological thriller. Ya, buku ini memang cocok sekali dengan tema bacaan saya. So, saya juga lihat blurbnya. Jadi, 15 tahun ke belakang, seorang gadis kecil bernama Emily itu ditemukan tewas ketika bermain bersama teman-temannya di desa. Jadi si Emily ini, mereka ini keluarga yang berasal dari Tokyo, lalu mereka pindah ke sebuah desa, disebutkan sebuah desa dengan cuaca dan udara yang bersih. Jadi ayahnya Emily ini bekerja di perusahaan keluarga dan mereka membangun sebuah pabrik di desa tersebut. Jadi mau tidak mau mereka harus pindah ke desa tersebut. Emily berteman dengan 4 orang anak perempuan seusianya di desa tersebut, yaitu Sae, Akiko, Maki, dan Yuka. Walaupun mereka memiliki karakter dan juga hobi yang berbeda, kesukaan yang berbeda, mereka tetap bermain bersama. Ada peristiwa unik di desa tersebut. Saat itu kejadiannya ada event Bon atau Obon, yaitu perayaan di Jepang yang dirayakan besar-besaran dan dijadikan hari libur nasional, di mana para keluarga di Jepang itu mengadakan upacara untuk menghormati arwah para leluhur. Jadi mereka tuh percaya saat Bon itu, si arwah leluhur itu mereka datang ke rumah masing-masing untuk menemui keluarga mereka. Jadi biasanya pada waktu Bon itu anak-anak justru diminta untuk keluar rumah untuk bermain. Nah, seperti itu. Jadi, kejadian Emily dibunuh itu adalah pada saat perayaan Bon, di mana memang desa sepi, ada juga orang-orang yang bekerja di desa tersebut, tetapi mereka kampungnya di tempat lain, mereka tuh pulang kampung, seperti itu. Jadi anak-anak ini ingin bermain, dan mereka akhirnya ke sekolah untuk bermain voli. Nah, salah satu kesamaan dari anak-anak ini adalah mereka suka bermain voli. Kejadiannya terjadi di sekolah, lalu di desa itu juga penduduknya cukup unik karena mereka menyukai boneka Prancis. Dan anak-anak atau orang yang ingin melihat koleksi boneka Prancis tetangga itu mereka bisa masuk aja gitu, buka pintu terus lihat seperti itu. Mereka menganggap lingkungan mereka, desa itu tuh aman. Jadi nggak mungkin lah ya ada orang yang mencuri gitu. Jadi ada kejadian pencurian boneka Prancis yang dilakukan oleh seseorang dan pelaku tersebut dikait-kaitkan dengan pembunuh Emily. Si ibunya Emily ini tentu saja nggak ada yang bisa menerima kan anaknya tiba-tiba tewas dengan cara yang mengenaskan pula gitu. Mungkin ibunya Emily stres, tinggal di desa tersebut merasa nggak nyaman, mungkin selalu teringat dengan Emily, atau mungkin tuntutan pekerjaan suaminya, akhirnya mereka kembali ke Tokyo. Dan sebelum kembali ke Tokyo, ibunya Emily ini mengumpulkan teman-temannya Emily untuk diinterogasi satu persatu. Dan mereka semua jawabannya seragam. Tidak ingat dengan wajah pelakunya, sama sekali tidak bisa mencari kemiripan wajah pelaku dengan aktor ataupun orang terkenal lainnya. Kasus ini jadi mandek, sulit untuk mencari pelakunya
karena ciri-cirinya aja nggak tahu. Cuman diketahui pelaku memakai seragam kerja, celananya berwarna hijau kekuningan, tapi kemudian keterangan itu berubah. Karena ibunya Emily juga nggak bisa terima anaknya tewas dengan mengenaskan saat bermain bersama teman-temannya tersebut, maka dia mengancam si keempat anak ini. Dia bilang, kalian harus mencari pelakunya, menyelesaikan kasus ini sebelum masa kadaluarsa, kalau tidak saya akan membalas dendam. Seperti itu. Nah, saya nggak mau spoiler ya, tapi ini memang plot twistnya gila. Sampai saya juga dibuat mual, padahal adegan-adegan gore-nya itu minim. Ini lebih mainin psikologis kita gitu. Selain itu, yang saya suka juga, penulisnya Minato Kanaisang ini pintar sekali mengatur pace, tidak terlalu cepat, tidak lambat, tetapi dia bisa mengulur-ngulur dengan cara menggali si karakter satu persatu. Nah, jadi buku ini diceritakan berdasarkan point of view masing-masing karakter, di mana mereka mengungkapkan kejadian pada saat itu, sebelum-sebelumnya, interaksi dengan Emily, dan juga bagaimana keadaan keluarga mereka masing-masing. Dan itulah yang akhirnya saya tuh mikir gitu loh, ini kok bisa ya, fate and destiny intertwine and they go along together gitu. Jadi ini bisa dijelaskan di buku ini sedemikian detailnya, bagaimana satu kejadian itu bagaikan domino effect, bisa mempengaruhi kejadian-kejadian berikutnya dan mempengaruhi kejiwaan juga. Setelah membaca buku ini, saya tuh semakin yakin kalau trauma itu nggak bisa disepelekan. Jika kita mengalami suatu peristiwa yang sangat mengguncang, itu memang seharusnya harus segera ditangani. Entah berbicara dengan teman terdekat, ataupun kepada ahlinya. Peristiwa traumatis yang menjalar ke dalam sampai masuk ke dalam alam bawah sadar itu harus dituntaskan. Yang saya ambil dari buku ini juga, kita harus mengasah intuisi, mengasah kepekaan, dan juga empati, terutama terhadap lingkungan sekitar kita, teman, keluarga, itu penting sekali. Karena kita nggak pernah tahu efeknya seperti apa kalau kita mengabaikan. Nah ini dalam sekali ya. Benar-benar efeknya bisa sangat dahsyat seperti itu. Karena ya kalau kita mikirin diri sendiri terus, ya akan sulit untuk ke depannya. Gitu. So, buku ini recommended. Sampai saya tuh penasaran banget ya, kok bisa-bisanya pelakunya siapa, motifnya apa, dan juga plot twistnya yang benar-benar gila. Selain itu, jadi buku ini juga membahas tentang fetish. Memang psychological banget sih buku ini sih menurut saya ya. Kita bisa belajar banyak dari tiap karakternya, dari background keluarga, dan juga peristiwa yang bomb. Benar-benar bisa mengubah seseorang. Dan yaitu tadi, fate and destiny, they can really go together, unavoidable. Dan kesan yang saya dapatkan dari buku ini, kalau saya membaca buku-buku western dengan tema serupa, itu memang sih cold, tapi nggak sedingin ini gitu. Penulisnya bisa menggambarkan karakternya begitu dingin, dinginnya dingin banget. Nah, ini penasaran, baca aja bukunya ya. Dan saya yakin sih masih banyak di toko-toko buku atau langsung aja ke penerbit Haru. Bisa dicari di Shopee. Dan oke, saya rasa sekian dulu reviewnya. Dan saya butuh antidot. Saya akan mencari bacaan ringan, romcom, atau apapun yang lucu untuk menghilangkan tegang habis membaca Penance. So, thank you for watching and see you next time. Bye!